Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Buat Tuhan Yesus yang paling dahsyat, tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Saya percaya kabar kita semua hari ini baik dan luar biasa, amin. Hari ini kita akan sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, Ibu Indri yang sudah ada bersama-sama dengan kita hari ini di tempat ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang ditanamkan kepada setiap kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, amin. Akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat bagi kehidupan kita, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Boleh jumpai 2-3 orang, lepaskan berkat, katakan shalom. Kasih tos kiri kanan saudara dengan senyuman terbaik. Haleluya. Hari ini kita semua ada di sini karena Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. We want to celebrate His good news. We want to celebrate His goodness and mercy untuk kita semua. Jadi hari ini pastikan saudara, waktu kita muji dan menyembah Tuhan jangan ada yang nonton. Bilang kiri kanannya jangan nonton gitu saudara. Iya, jangan nonton. Jadi pastikan kita angkat tangan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih nyanyian kita yang terbaik buat Tuhan. Waktu kita bangkit berdiri kita menghormati hadirat Tuhan yang terbaik semuanya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan sama-sama membacakan Pentakosta ketiga. Dan juga mendeklarasikan dengan iman Mazmur 91. Mari saudara dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama dengan iman kita bacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Aku berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Kami mau memberikan pujian, penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kami tahu hadirat Tuhan ada di dalam setiap kami. Pengurapan Tuhan ada dalam setiap kami. Kuasa dan otoritas ada dalam setiap kami. Yang memampukan kami untuk memberikan yang terbaik waktu kami memuji Tuhan. Kami doa pulang dari tempat ini yang sakit disembuhkan. Amin. Yang terikat dilepaskan. Amin. Yang terbelenggu dibebaskan. Amin. Kami pulang dari tempat ini, kami menerima jawaban dari setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Suarakan haleluya. Kita mau memuji Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Suarakan sekali lagi haleluya. Come on. Yuk tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Oh, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Oh, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Oh, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari. Oh, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Nyatakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun. Kau tuntun langkahku. Sama-sama nyatakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber
sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Boleh Bapak Ibu saja nyatakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Sama-sama. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya. Sama-sama, selamanya. Boleh sekali lagi nyatakan sama-sama. Selamanya. Sorakan haleluya. Tuhan kita pemenang, setuju katakan amin. Amin. Dan Tuhan menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Amin. Kau yang hidup di dalamku, Amin. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Sama-sama, Yesus, Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatan yang ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, Sudah bumi bersorak. boleh bertepuk tangan sekali lagi, haleluya. Hey, nyanyikan sekali lagi sama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pembenar, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dia sukacita kita, amin saudara. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Pujian syukurku
ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan, come on. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacita. Mulialah, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu semua, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segala janji-Mu. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, beraman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Dancers, music, praise the Lord. Hey. Haleluya. Sama-sama nyatakan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesus. Semuanya bersuka dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sorakan sukacitaku, sama-sama. Sukacitaku. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan sukacita. Sukacitaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Setuju katakan amin. Mari siapkan hati kita. Karena kita percaya pembuat mujizat yang sejati itu ada di tengah-tengah kita semua. Kita yang rindu mengharapkan kasih-Nya. Siang ini kita percaya kehadirannya pasti memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati hidup. Mari angkat hati kita.
Bawa hati kita kepada Tuhan lebih lagi. Yesus, Yesus. Oh Rabba-Baba-Ya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekali lagi nyatakan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat sejati. Lebih lagi nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau perbuat mujizat sejati. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Biar wanita nyanyikan pujian ini. Di dalam sama-sama nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat. Lebih lagi. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat. Kasih saja, mari sama-sama angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Yang mustahil pun terjadi oleh kuasa-Mu sangat langkah. Ajarlah bagi kami. Terus sembah bersama-sama. Haleluya. Kau yang pegang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Semua yang kuasa-Mu dalam hidup boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan sekali lagi nyatakan. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang
kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Boleh sekali lagi, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Kau berbuat mujizat sejati. sekali lagi nyatakan dengan iman. Kau berbuat mujizat sejati. Membuat mujizat sejati. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Boleh sekali lagi umat Tuhan sama-sama kita sembah Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami akui kedaulatan-Mu Bapa ya Aba. Engkau pemilik kehidupan kami. Dan Engkau yang punya hak penuh mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. Ini kami menyerahkan kehidupan kami. Apapun situasi kami saat ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam setiap hal yang paling sulit dalam hidup kami, Engkau ada untuk menyatakan mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kami. Buat kami tetap percaya, buat kami tetap berserah kepadamu. Karena kami tahu jalan keluar kami hanya ada di dalam-Mu. Pengharapan kami hanya padamu. Dan Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan yang orang berkata tidak mungkin, sudah tidak ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus tetap ada jalan. Karena Engkaulah yang membuat jalan-jalan itu di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hati kami siang hari ini menetapkan tekad untuk tetap percaya kepadamu dalam situasi tersulit dalam hidup kami. Karena kami tahu pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami bawa syafaat kami siang hari ini juga untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur Tuhan sudah membawa bangsa kami sejauh ini. Sampai hari ini Engkau sudah menunjukkan hal-hal yang mustahil. Nyatakan buat bangsa ini. Banyak hal-hal yang Tuhan sudah singkapkan. Banyak hal-hal yang negatif yang sudah dinyatakan. Kami tahu Allah ingin menyatakan dirinya bahwa Engkau Yesus yang berdaulat penuh atas Indonesia. Kami mau berkata kami bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Dan kami tetap akan berdiri bagi bangsa kami. Membawa bangsa kami dalam anugerah Tuhan. Kami percaya kami menyerahkan pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Wakil Presiden Raka Buming Raka. Kami percaya Tuhan Engkau yang sudah menetapkan kedua hamba-Mu ini menjadi pemimpin. Engkau yang akan membuat segala sesuatunya dalam penentuan-Mu. Keputusan-keputusan apapun kami percaya
Tuhan akan memanuvernya menjadi baik bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan seluruh jajaran TNI, Polri, MPR, DPR, seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Aparat-aparat yang ada semuanya. Biarkan semua berjalan dalam kendali Tuhan sendiri, kendali Roh Kudus-Mu sendiri. Dan kami mau berkata Tuhan, kami tetap akan membawa bangsa kami dalam syafaat kami, karena itu menjadi tanggung jawab kami. Di mana kami ada, tinggal di Indonesia, kesejahteraan kota dan bangsa kami, itu jadi tanggung jawab kami. Berikan kami hati untuk senantiasa berdoa bagi bangsa kami. Kami juga menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami meletakkan pemimpin Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo bersama seluruh tim pemimpin yang ada dalam hikmat yang dari Tuhan. Engkau sendiri yang berikan pengurapan, Engkau yang berikan hikmat marifat dari surga. Setiap visi misi yang Tuhan sudah taruhkan. Hamba-Mu berkata bahwa sepakat kami mau berkata dengan hamba-Mu, tahun ini adalah tahun penuaian bagi setiap kami. Kami menuai jiwa-jiwa, kami menuai kemenangan demi kemenangan, kami menuai mujizat-mujizat Tuhan, kami menuai berkat-berkat supranatural. Kami menuai jalan-jalan yang ajaib yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami tahu kehidupan kami bukan ditentukan dari apa yang sedang kami lihat dan sedang kami rasakan. Tapi kehidupan kami semua, baik gereja, baik bangsa, baik kehidupan pribadi kami dalam berkeluarga, hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami juga berdoa bagi gembala kami yang tercinta Bapak Pendeta Insinyur Weliar Kauntu bersama dengan Ibu Maulin. Mari Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu ini. Mengerjakan setiap destiny, menyelesaikan segala sesuatunya dalam ketepatan Tuhan. Kami percaya Engkau yang membawa hamba-Mu ini. Memberikan banyak hal yang baru di dalam pujian penyembahan. Kehidupan pujian penyembahan dari hamba-Mu boleh dimanifestasikan kepada setiap orang yang ada. Bahkan hamba-Mu ini Engkau bawa Tuhan menjadi berkat bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga ke bangsa-bangsa. Biarkan semua orang boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam pujian penyembahan. Karena kehidupan kami ketika kami mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan, di situ kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Terima kasih Bapa, dan kami juga siang hari ini bersyukur karena Engkau sudah kirimkan hamba-Mu Pastor Indri Pardede di tengah kami. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, biarkan hamba-Mu menyatakan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dalam kuasa darah-Mu, biar apa yang disampaikan bukan saja kami mengerti, tapi boleh mengubah hidup kami untuk kami makin melekat kepada Tuhan. Ketetapan-ketetapan firman-Mu itu menjadi milik kehidupan kami. Kami menyatu dengan setiap ketetapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemanapun kami melangkah, ke kanan atau ke kiri, ketika kami mengikuti tuntunan firman-Mu, tidak pernah ada yang salah. Apapun yang kami lewati, selama dalam tuntunan Tuhan, semua berjalan dalam ketepatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ini akan memberikan tuntunan buat kami. Firman-Mu yang akan menetapkan jalan-jalan kami. Firman-Mu berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau terima firman-Mu siang hari ini dan kami percaya kehidupan yang baru sudah menanti kami. Karena kami berubah di dalam pembaruan akal budi kami lewat kebenaran firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terus siapkan hati kita. Kita terus memperkatakan iman kita lewat pujian kita siang hari ini. Ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya Yesus sanggup pulihkan. Nyanyikan dengan iman, ku percaya
Haleluya, mari satukan hati kita berdoa berbahasa roh. Yang sudah bisa berbahasa roh, angkat iman kita lebih lagi. Kami tahu Tuhan, kami sanggup untuk apapun dalam hidup kami, Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagimu, Kau sanggup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan iman kita lewat doa. Boleh sambil buka kedua tangan kita di hadirat Tuhan dan nyatakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya Yesus sanggup pulih. Lebih lagi, ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya Yesus sanggup pulihkan. Lebih lagi, ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya Yesus sanggup pulihkanku. Sekali lagi. Ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya Yesus sanggup pulihkanku. Bapak yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Terima kasih untuk siang ini. Kalau kami masih boleh berkumpul di tempat ini, mau mengalami Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, mau mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu melalui mulut bibir hambanya, dan juga muji menyembah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa kami Tuhan, kalau kami masih boleh masuk dalam altar-Mu yang kudus, menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk privilege, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan, kami siap untuk buka hati, pikiran, dan juga segala sesuatunya. Sehingga kami tidak fokus kepada dunia, kepada yang di luar sana, tapi hanya kepada apa yang menjadi pesan Tuhan. Sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan, boleh merenungkan, boleh mempraktekkan, dan boleh menjadi berkat semua karena anugerah Tuhan. Berkati Pastor William dan juga Ibu, berkati juga untuk semuanya pengerja daripada GBI, Plaza Indonesia, berkati juga untuk WL singer yang luar biasa, dancer yang luar biasa, anak-anak muda yang mau Tuhan pakai secara luar biasa. Dan juga untuk jemaat yang hadir, kami percaya kami datang ke tempat ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan sendiri yang mau kami datang untuk kami boleh mendapatkan pesan Tuhan. Terima kasih Bapak, aku secara pribadi tidak ada yang lebih, semua karena anugerah Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Halo. Jauh banget ya. Perasaan kayak kita sekarang ini ada di Alaska dengan ada di mana gitu. Kenapa jauh-jauh? Kenapa nggak duduk di depan? Ini masih banyak yang kosong. Bagaimana semuanya? Sehat ya? Terima kasih untuk Pastor William dan juga Ibu dan juga untuk semua GBI Plaza Indonesia ya. Siap dengan firman Tuhan? Oke, siap dengan firman Tuhan ya. Firmannya agak nggak enak mungkin hari ini ya. Rasanya aduh kenapa sih dapat firman yang nggak enak. Bukan masalah enak nggak enak, tapi ini firman Tuhan. Jadi setiap kita harus siap untuk menerimanya. Oke, kita buka dalam Matius 10 ayat 38 yuk. Demikian firman Tuhan ya. Demikian firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya,
Satu lagi coba buka, ada tambahan Markus 8 ayat 34 ya. Dikatakan begini, Markus 8 ayat 34 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wow. Terus terang ini yang berkata adalah Yesus bukan saya. Betul, ada 5 hal tentang ayat yang kita dengar hari ini ya. Mungkin biasanya dengar firmannya mungkin agak santai gitu ya. Tapi hari ini kayaknya gak santai, tapi it's okay. Walaupun gak santai, tapi kalau engkau tangkap pesan Tuhan, kau akan mendapatkan hal yang luar biasa. Ada 5 hal. Yang pertama dikatakan adalah apa ya. Yang dikatakan ini firmannya tegas, lugas, singkat, padat, tapi powerful. Ini yang pertama. Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan gak pernah neko-neko, gak pernah ya kanan kiri. No, tegas. Itu karakter daripada firman Tuhan. Yang kedua, yang ngomong ini adalah Allah sendiri, Yesus. Yang ngomong bukan Ibu Indri, yang ngomong bukan Pastor William, yang ngomong bukan pendeta, yang ngomong bukan presiden, tapi Allah sendiri, Yesus sendiri. Yang ketiga dikatakan tadi adalah apa ya? Yang ketiga dikatakan adalah kalau tidak memikul salib, tidak sangkal diri, maka kata firman Tuhan dia tidak layak mengikut aku ya. Ini tidak main-main ya. Yang berkata bukan saya, tadi dikatakan tidak layak ya. Yang keempat dikatakan barang siapa. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, barang siapa artinya kepada setiap kita. Mau engkau kaya, engkau miskin, engkau tua, engkau muda, engkau pintar, engkau tidak pintar, engkau pendeta, engkau jemaat. Barang siapa artinya siapapun kita di tempat ini. Firman ini berlaku pada setiap kita. Kalau kita tidak siap pikul salib, sangkal diri, ngikut Tuhan, tidak layak di mata Tuhan. Wow. Halo? Ternyata dikatakan tadi, layak atau tidaknya seorang bukan karena dia pendeta. Layak atau tidaknya seorang di mata Tuhan bukan karena engkau rajin beribadah. Layak atau tidaknya kita di mata Tuhan bukan karena engkau sering baca Alkitab saja. No, tapi waktu kita siap sangkal diri dan pikul salib, baru kata Tuhan itu layak ya. Nah dikatakan tadi di sini tidak ada hubungan dengan kekayaan, kompetensi kita, kepintaran kita, kegiatan rohani kita, jabatan rohani kita ya. Ayat ini jujur, ini ayat yang powerful ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda. Tapi menyingkapkan hal mungkin yang selama ini keliru ya. Kita selama ini keliru, maka hari ini mau Tuhan singkapkan satu persatu ya. Kalau mau jujur, iblis paling gak suka kalau anak-anak muda, kalau orang Kristen, kalau keluarga Kristen itu makin dalam firman. Dia maunya kita hanya Kristen permukaan, Kristen epidermis, Kristen kulit luar. Cukup ya sekedar ibadah, sekedar tahu jadi orang Kristen, sekedar firman. No, kita harus lebih dalam lagi tahu tentang Tuhan supaya engkau sadar ya. Kalau engkau hanya ikut Tuhan, hanya tahu yang enak-enaknya saja, kita nggak tahu secara keseluruhan. Tapi harus dalam, harus lebih mengerti, harus lebih merenungkan supaya kita tahu siapa Allah yang kita sembah, apa Allah yang kita sembah, apa yang mau dilakukan untuk kita. Coba kita buka Lukas ya, di tempat ini kita akan buka ya. Dikatakan supaya kita semakin dalam tentang Tuhan. Yesus pengen kita semakin dalam Tuhan. Tapi iblis gak suka kita semakin dalam tentang Tuhan. Lukas 5 ayat 4, setelah Yesus berbicara. Setelah selesai berbicara, waktu itu Yesus berbicara di atas perahu Simon. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, ini firman Tuhan. Lebih dalam lagi, ayo cari Tuhan lagi, baca firman, renungkan. Jangan hanya sekedar saja ya. Dan dikatakan lebih dalam lagi, Tuhan mau kita lebih dalam. Halo, tapi seringkali kadang-kadang kita bilang Bu Indri mau gimana, apa mau jadi pendeta semua lebih dalam. No, gak ada hubungan pendeta dengan lebih dalamnya kita tentang belajar tentang firman Tuhan. Ya. Dan dikatakan di sini kadang-kadang kau baca firman Tuhan gak ngerti, betul. Waktu dulu pertama sekali saya bertobat, saya juga gak ngerti baca firman Tuhan. Apalagi kalau baca bilangan, baca imamat, Bu Indri, aduh betul ya ada puak-puak, apa lagi di silsilah, betul. Bukan masalah ngerti apa gak ngertinya, baca aja, nanti Roh Kudus yang kasih pengertian kepada kita. Karena untuk mengerti firman Tuhan gak perlu jadi pendeta loh. Siapapun engkau, kalau engkau haus dan lapar maka Tuhan akan kenyangkan. Itu firman Tuhan yang katakan. Siapa yang haus akan kebenaran maka dia akan dikenyangkan. Dan dikatakan tadi di sini disuruh lebih dalam lagi, betul. Nah lihat respon daripada orang Kristen termasuk Petrus, dia katakan begini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Memang awalnya gak ngerti, gak ngeh. Masa sih disuruh sekarang mesti berbuat baik pada orang jahat? Masa sih sekarang disuruh mengampuni orang yang menyebalkan? Masa sih sekarang disuruh harus ini dan itu? Kita gak ngerti, betul?
Petrus juga gak ngerti, tapi karena engkau yang menyuruh, karena firman yang berkata, aku lakukan. Dan lihat akibat waktu engkau semakin dalam firman, engkau melakukan firman, ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Perhatikan, bukan hanya 1-2 ikan, tapi banyak ikan. Inilah karya Tuhan waktu kita mau menjadi orang-orang yang melakukan firman. Tuhan gak pernah main-main sama kita. Berkat Tuhan tuh gak pernah berkat KW1, KW2, KW3. Berkat Tuhan tuh luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Makanya jangan tanggung kalau engkau mau ikut Tuhan. Harus dalam, harus semakin mengenal, harus lebih tahu. Pengen haus, pengen lebih tahu tentang Tuhan. Ini rahasianya, oke? Nah dikatakan tadi sini iblis gak suka. Iblis gak suka kalau kita semakin dalam tentang Tuhan, mau ngerti tentang firman Tuhan, betul? Nah dikatakan waktu engkau semakin dalam tentang firman, akan ada pengertian baru, akan ada kekuatan baru, akan ada ketenangan, ada kepastian, ada solusi menghadapi apapun, ada ketenangan, ada damai sejahtera dan seterusnya. Nah poin yang kelima dari yang firman tadi, pertama tadi adalah apa? Lugas, tegas dan singkat. Yang kedua yang berbicara Yesus, yang ketiga dikatakan tidak layak, yang keempat barang siapa, berarti untuk semuanya. Yang kelima adalah apa? Ini yang paling penting. Matius 10 ayat 38 dikatakan apa? Barang siapa mengikut aku, dikatakan apa? Jadi juga yang kelima kita lihat. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Betul ya? Nah terus terang jujur ya, banyak orang tidak suka firman ini. Kenapa bilang? Karena biasanya kita lebih suka firman yang satu ini. Coba tunjukkan gambarnya. Biasanya kita suka firman ini ya. Firman yang mana tadi? Yang pertama, firman yang paling enak. Tentang kelimpahan, betul? Tentang mujizat, tentang berkat, tentang jawaban doa. Kita lebih suka firman seperti ini, betul? Ya, nanti kalau dibilang, yes kita akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor, betul? Kita akan diangkat Tuhan luar biasa, akan dipromosikan anak Tuhan 10 kali pintar. Itu betul semua. Tapi kalau hanya itu yang kau cari firman, engkau akan jadi Kristen yang rapuh. Makanya gak heran waktu engkau tidak mendapatkan seperti yang kau harapkan, engkau mulai kecewa ikut Tuhan. Nah firman Tuhan gak hanya sekedar yang enak-enak saja. Maka dikatakan tadi orang banyak gak suka firman ini dan memang sudah dibuatkan oleh Timotius. Mana buktinya? Mari kita lihat ya. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Nanti akan banyak jemaat, akan banyak orang-orang Kristen gak suka firman yang keras, yang tegas. Enaknya firmannya yang gampang-gampang, yang happy-happy. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. So sad. Makanya gak heran kalau engkau hanya suka firman yang enteng-enteng saja. Saya gak tahu apakah masih ada di sini tadi dia punya. Nah ini. Ini apa? Ini adalah ranting. Tadi rantingnya panjang. Tapi berhubung karena ini ibadah kedua jadi makin kecil gitu loh ya. Nah kalau engkau hanya suka firman yang enak, firman yang happy-happy, firman yang hanya berkat-berkat, maka kekristenan kita kayak gini nih. Nih, Kristen yang rapuh. Waktu pas engkau tidak mendapatkan seperti yang kau harapkan, engkau marah sama Tuhan, engkau mulai kecewa, engkau mulai gak mau lagi beribadah, engkau gak mau berdoa, bahkan engkau hilang dari peredaran dan tinggalkan Tuhan Yesus. Itu happen sekarang. Nah makanya dikatakan, kenapa? Karena hanya suka yang enak-enak saja. Halo, makanya sering keliru tentang ayat ini. Coba kita buka Matius 7 ayat 7 ya. Ini ayat yang sering orang Kristen keliru. Makanya hari ini biar diluruskan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan padamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita pikir firman ini adalah bicara tentang Kristen yang seperti ini. Mana dia? Kristen apa nih? Kristen mie instan. Betul? Kalau mie instan semua serba cepat, betul? Doa hari ini besok dijawab oleh Tuhan. Betul, itu janji Tuhan. Tapi ingat, baca firman maka jangan sampai koma, sampai titik. Dikatakan minta, diberikan. Tapi ada kata cari. Cari bicara tentang apa? Usaha, effort. Apalagi ketuk, baru dibukakan. Ketuk bicara tentang apa? Usaha yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Baru hati Tuhan terketuk, baru kita mendapat jawaban doa. That's it. Makanya gak heran kenapa Matius 7 gak terjadi sama saya Bu Indri. Saya kurang apa doa, ikut doa puasa, ikut doa Esther, ikut doa ini. Mungkin hanya doanya yang kau lakukan, tapi usahanya gak kita lakukan. Kita belum mengetok pintu hati Tuhan. Makanya gak heran gak dapat, makanya iblis gak suka kita dalam tentang firman. Dia hanya mau kita firmannya hanya yang atas-atas saja, yang enak di telinga kita terima. Makanya gak heran hidup kita gak ada perubahan. Ini fakta. Dan iblis terus terang dia gak suka.
Dia nggak suka. Nah akibatnya waktu orang merasa nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Dia mulai kecewa, marah sama Tuhan, tinggalkan Tuhan, nggak mau lagi berdoa, betul? Sedih, berita keselamatan tentang kedatangan Tuhan ke dunia ini. Tentang pengorbanan di kayu salib, darah yang dicurahkan. Hanya kita nilai sekedar hanya untuk berkat jasmani saja. Ini tragis. Maka hari-hari ini saya harus terus terang, kita perlu menyampaikan firman yang betul-betul untuk kita bisa mengerti bahwa ikut Tuhan, untuk layak di hadapan Tuhan, harus apa? Saya mau tanya sekarang di sini, siapa di sini yakin dia orang pilihan Tuhan? Raise your hand. Angkat tangannya, jangan tanggung dong. Siapa orang pilihan Tuhan? Yes, betul. Kita orang pilihan Tuhan, bukan GR. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 15 ayat 16 ya. Dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, sih? Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi akulah kata Tuhan yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya padaku. Tidak main-main. Tuhan mau punya rencana yang baik luar biasa pada setiap kita bagi orang-orang pilihan Tuhan. Sayangnya banyak orang pilihan Tuhan yang gagal. Halo. Setiap kita orang pilihan Tuhan, engkau datang ke dunia ini, kita sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Tapi banyak yang gagal, contoh Saul gagal, dia orang pilihan Tuhan jelas. Siapa lagi? Yudas orang pilihan Tuhan, 3,5 tahun dipilih sebagai murid. Begitu banyak orang Israel di sana, Yudas salah satu dipilih oleh Tuhan. Padahal siapa yang gak tahu Yudas? Pencuri. Tuhan gak pernah pilih engkau karena engkau kaya, karena engkau cantik, karena engkau pintar. No, Tuhan bisa pilih setiap kita, mau engkau hancur sekalipun, Tuhan mau jadikan kita orang pilihan. Tapi putusan kita yang membuat kita gagal. Yudas gagal, siapa lagi? Simpson, dari kandungan loh. Kita dari kandungan sudah dipilih oleh Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Maka jangan pernah engkau bilang saya tuh anak yang sial, gak ada anak sial di mata Tuhan. Setiap kita mau jadi orang pilihan Tuhan. Tapi pilihan Simpson salah, pilihan Saul salah, pilihan Yudas salah. Mereka gagal menjadi orang pilihan Tuhan yang menikmati janji Tuhan. Nah pertanyaan, ada 2 orang pilihan Tuhan, yang satu yang berhasil, yang satu yang gagal. Yang mana kita? Nanti kita akan lihat. Ciri khas orang yang berhasil jadi orang pilihan Tuhan, yang menikmati semua janji Tuhan itu ada 2. 2 kesamaan mereka. Apa kesamaan yang pertama? Yang pertama adalah mereka memiliki hubungan yang intim dengan Bapanya. Ini ciri khas orang pilihan Tuhan. Maka kalau engkau dan saya berkata, saya orang pilihan Tuhan Bu Indri. Tapi hanya masuk hadirat Tuhan hanya setahun sekali pas Natal. Karena ada payung hadiahnya, betul? Gak bisa. Maka kalian di sini, kita di sini beruntung. Kita punya Bapak Gembala, Pastor Weliar. Yang suka masuk ke hadirat Tuhan. Yang suka mengalami Tuhan. Yang intim dengan Tuhan. Itu ciri khas pertama orang pilihan Tuhan. Makanya hari ini bangun hubunganmu dengan dia. Jangan hanya bangun hubungan dengan dunia ini. Karena dunia tidak menjamin hubungan dengan Tuhan buat engkau menjadi orang pilihan yang luar biasa. Amin. Nah kita akan lihat sini. Saya akan kasih contoh. Orang-orang pilihan Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan. Kita akan lihat ya. Karena tadi persamaan daripada orang pilihan Tuhan yang akhirnya menikmati semua kebaikan Tuhan. Itu ada 2. Yang pertama adalah apa? Keintiman. Kita buka yuk Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan Allah. Enggak dikatakan Nuh ini orang Kristen. Enggak dikatakan Nuh ini jemaat GBI Plaza Indonesia. No. Dikatakan Nuh bergaul dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Nuh masuk dalam Alkitab cerita hidupnya bukan karena dia petani anggur. Bukan karena dia orang hebat. Bukan karena dia bangun bahtera. Karena dia orang pilihan Tuhan. Mau nama kita masuk dalam silsilah dalam Alkitab. Salah satu adalah keintiman kita. Tuhan mencari orang-orang yang intim dengan dia akhir zaman ini. Karena sekedar engkau hanya jadi Kristen tapi gak punya hubungan dengan Tuhan. Gak akan terjadi apa-apa bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda. Jangan bangga dengan kegiatan kita yang segunung. Tapi banggalah kalau engkau punya waktu dengan Tuhan. Nuh dikatakan bergaul dengan Allah. Itu yang pertama Nuh. Yang kedua mari kita lihat siapa dia. Kita buka Kejadian yang berikutnya. Kejadian 5 ayat 21 sampai dengan 24. Yang pertama tadi siapa? Nuh. Kenapa namanya tertulis? Bukan karena dia bangun bahtera, bukan karena dia pengusaha anggur, tapi karena dia bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah intim dengan Tuhan. Lagi-lagi Henoh ini masuk dalam cerita Alkitab bukan karena dia umurnya panjang. Kalau umur panjang banyak orang yang usianya panjang, betul?
tapi belum tentu masuk Alkitab. Tapi ini orang masuk Alkitab, kenapa? Karena dikatakan dia bergaul dengan Allah, punya hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ini yang Tuhan cari dari orang pilihan Tuhan. Yang pertama adalah siapa? Nuh. Yang kedua adalah siapa? Henoh, betul? Yang ketiga, mari kita lihat. Kita akan pilih 5 pribadi ya. Yang ketiga, Yakobus 2:23. Abraham. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu padanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Abraham orang kaya. Abraham orang terkenal. Abraham punya banyak ternak. Tapi namanya tertulis di Alkitab bukan karena kayanya. Tapi karena dia adalah sahabat Allah. Intim dengan Tuhan. Lagi-lagi tentang keintiman. Nanti kita lihat kenapa perlu intim Bu Indri. Ada pasti tujuannya. Karena Tuhan kita gak pernah nyuruh kita melakukan segala sesuatu kalau gak ada purpose-nya. Kenapa engkau dan saya mesti intim dengan Tuhan? Supaya kita bisa mendengar suara Dia. Halo, Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Bukan hanya karena engkau pendeta atau karena engkau gembala sidang. Setiap orang Tuhan mau bicara sama kita. Dan kita butuh itu untuk menghadapi akhir zaman ini. Nanti kita akan lihat apa alasannya. Yang pertama adalah Nuh, yang kedua adalah Henoh, yang ketiga adalah Abraham. Betul? Yang keempat, mari kita lihat. Lazarus. Buka Yohanes 11 ayat 1, 3 dan 5. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Perhatikan, Tuhan dia yang mengasihi, yang engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, saya mau tanya. Kenapa nama Lazarus masuk di Alkitab? Tahu kenapa? Bukan karena dia bangkit dari kubur saja. Bukan karena dia sakit. Tapi karena dia adalah sahabat Allah. Dikatakan Tuhan sayang banget sama Lazarus. Dan Lazarus sayang banget sama Tuhan. Lagi-lagi tentang keintiman. Ini orang pilihan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Saya mau tanya. Seorang pribadi yang gak diperhitungkan oleh dunia. Dia, papa mamanya gak sayang sama dia. Gak sayang sama dia. Bahkan waktu ada hamba Tuhan yang bernama Samuel datang. Semua abang-abangnya dipanggil. Cuman satu yang gak dipanggil. Yaitu Daud. Gak dianggap papa mama. Karena mungkin dia penampilan gak oke. Dan memang iya, abang-abangnya sebuah tentara elit daripada Saul. Sementara Daud ini hanya cuma tukang angon kambing. Dalam keluargamu mungkin engkau tidak dianggap. Karena kakak-kakak, koko, cici mungkin lebih kaya, lebih pintar, kita mungkin biasa-biasa. Itu terjadi pada Daud. Siapa lagi? Abang-abangnya juga. Dia punya koko, gak nganggap dia. Waktu dia ngomong, dia bilang, gak usah ngomong. Seringkali dalam acara keluarga mungkin kita seperti itu. Yang ketiga, istrinya gak nganggap dia karena istrinya anak raja daripada Saul. Dia tuh angon kambing, gak pernah dianggap. Kalau misalnya Daud ngomong gak dianggap, Daud ngapa-ngapain gak dianggap. Itu dialami oleh Daud, apalagi mertuanya mau bunuh dia. Anaknya juga mau bunuh dia, Absalom. Orang rakyat pun mau melempar dia dengan batu. Ini orang gak diperhitungkan. Mungkin dunia hari ini gak perhitungkan engkau. Karena mungkin engkau punya sekolah biasa-biasa, penampilanmu biasa-biasa, engkau punya keuangan biasa-biasa. Tapi Tuhan perhitungkan kita sebagai orang pilihan Tuhan. Ini bedanya. Makanya saya bangga sama Tuhan. Kalau ngelihat kehidupan latar belakang saya, gak ada satupun alasan saya menjadi orang pilihan Tuhan. Kenapa? Menjijikkan, kotor, najis, itulah saya dengan suami saya. Tapi Tuhan ternyata milih orang bukan karena melihat hebatnya. Dunia boleh menolak engkau hari ini. Tapi kalau Tuhan udah pilih kita, jangan pernah engkau menolak pilihan Tuhan. Dan dikatakan Daud adalah orang pilihan Tuhan. Kenapa namanya tercatat? Bukan karena dia menang lawan Goliat. Bukan karena dia selalu menang perang. Tahu karena apa? Karena dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Selalu masuk hadirat Tuhan. Dia katakan lebih baik 1 hari bersama dengan Bapa daripada 1000 hari di rumah orang fasik. Ini 5 orang adalah orang pilihan Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan. Nah pertanyaan saya, apa persamaan yang kedua? Tadi yang pertama tentang keintiman, betul? Nah yang kedua, coba kita lihat. Apa persamaan orang-orang pilihan Tuhan? Kalau engkau dan saya berkata, saya mau jadi orang pilihan Tuhan, Bu Indri. Pasti kita akan punya yang satu ini. Coba kita buka. Ya, sebelum sampai saya ke sana, saya mau tanya. Kalau misalnya sekarang kita adalah orang-orang dekat dengan Tuhan. Berarti di inner circle Tuhan, betul? Ring satunya Tuhan, betul? Halo? Halo? Kalau kita dekat dengan penguasa dunia, beda nggak? Beda. Ada banyak fasilitas, betul. Dapat proyek tol, betul. Ada proyek nanti nikel mungkin. Ada proyek batu bara di mana-mana, betul. Semua orang pengen dekat penguasa, betul. Halo? Coba tunjukkan. Kalau kita menjadi orang dekat sahabat daripada penguasa dunia. Coba tunjukkan. Sahabat dunia, kebal hukum, kenyamanan, jabatan, fasilitas, kemudahan. Tapi perhatikan ujungnya, coba kita buka. Maka jangan engkau sama dengan sahabat dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, jangan main-main. Mari kita lihat ya. Coba kita buka, Mazmur 73 ayat 2 sampai dengan 5.
Ini yang berkata adalah pemazmur. Awalnya dia juga kecewa. Kenapa orang jahat, orang korupsi, orang yang berzina, orang yang bermasalah. Kenapa hidupnya enak-enak saja Bu Indri. Tapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat 17 dan 19. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka. Sehingga hancur betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Tidak main-main. Kalau engkau jadi sahabat dunia. Awalnya kita enak. Tapi ujungnya hancur. Tapi kalau engkau dan saya sahabat Tuhan. Awalnya memang gak enak. Kenapa? Karena ada pikul salib, sangkal diri. Baru nanti engkau akan menikmati kebaikan Tuhan. Ini bedanya. Dan ingat baik-baik, setiap orang pilihan Tuhan, kalau engkau dan saya berani berkata orang pilihan Tuhan, tidak bisa kita keluar dari yang namanya sangkal diri, pikul salib. Saya undang 6 orang kemari, coba bisa? Maju 6 orang. Siapa saja boleh yuk. Ayo cepetan. Anak muda sini, yang mau dapat jodoh, cepetan. Cepetan. Ayo, cepet. Ayo, cepet, 6 orang. Wah, bapak dari sana luar biasa tuh, dari belakang maju ke depan. Ini ya anak-anak muda ini bagaimana memble. Ayo, cepetan. Ayo, sini, sayang. Ini kamu pegang, jangan kelihatan ya, tutup. Yes, kamu lihat sana tapi tutup. Ya, 1, jangan kelihatan. Ya. Siapa lagi? Ayo, 3 orang lagi. Ayo. Ayo dong cantik, cepetan. Ya, ayo. Gitu dong, ini baru orang-orang pilihan Tuhan. Ayo. Urutannya berantakan aja ya, berantakan aja. Oke. Yang pertama tadi apa ciri khas daripada orang pilihan Tuhan, saya mau tanya. Intim. Pasti ada reasonnya kenapa Tuhan mau kita intim. Ya, jangan dibuka dulu. Pasti ada reasonnya kenapa Tuhan mau kita intim. Tahu kenapa? Supaya engkau bisa mendengar suaranya. Karena waktu engkau mendengar suaranya akan membuat engkau bisa kuat waktu engkau menghadapi kesamaan yang kedua. Yaitu apa? Silakan buka. Yes. Ya, pindah ke sini. Pindah ke sini, kamu ke sini. Ya, ke sini, kamu ke sini ke ujung sana sayang. Apa namanya? Ya, geser ke sana. Apa namanya? Yes. Ya, apa namanya? Proses. Anak-anak muda mau jadi anak muda yang luar biasa. Kalau engkau berani berkata engkau adalah anak muda pilihan Tuhan, kalau engkau tidak mau masuk proses, jangan mimpi engkau bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Orang-orang tua, para keluarga, para hamba Tuhan, kalau engkau dan saya tidak siap untuk mengalami proses, jangan mimpi kita akan menjadi orang pilihan Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk engkau bisa kuat menghadapi proses, kita butuh hubungan dengan Tuhan. Supaya waktu engkau diproses, engkau bisa dengar Tuhan ngomong, jangan takut anakku, aku akan tolong, aku berperang menghadapi masalahmu, aku bersama dengan engkau. Itu bedanya. Proses. Silakan duduk, thank you. Nanti simpan ke sana aja ya. Apa tadi namanya? Kita akan lihat satu persatu. Kita akan lihat satu persatu 6 pribadi tadi, 5 pribadi tadi. Proses apa yang mereka alamin. Yang pertama tadi siapa? Nuh. Ibu Indri mau tanya, apa proses Nuh Bu Indri? Dia gak suruh kasih anak kayak Ishak. Halo, jangan selalu pengen proses kita sama. Proses setiap orang beda-beda. Ada orang prosesnya mungkin masalah ekonomi, ada orang masalah sakit penyakit, ada orang mungkin masalah anak, ada orang mungkin masalah suaminya. Nah, Nuh ini apa prosesnya? Dia disuruh bangun bahtera yang besar. 50 kali 40 hasta, itu kurang lebih hampir 6.000 meter square. Hampir setengah hektar besarnya. Berarti hampir berapa kali ini? Mungkin hampir 30 kali ini, 20 kali ini. Betul? Dan membangun bahtera itu ibu-ibu tahu, anak-anak muda tahu berapa lama? Hampir 100 tahun lebih. Bayangkan sekarang orang membangun bahtera 100 tahun lebih. Nuh ini hanya petani anggur. Kira-kira bangun bahtera pakai duit gak? Atau pakai napas? Hah? Pastilah beli paku payung, atau beli paku baja, atau beli mata gergaji. Intinya pasti butuh dana, betul? Nah, orang yang diproses harus siap bayar harga. Kalau engkau tidak siap bayar harga, tidak akan pernah engkau bisa diproses. Ini apa? Saya bawa ini. Apa nih? Keset. Orang yang mau diproses harus siap jadi keset. Diinjak-injak. Nih.
Kalau engkau bilang, tapi harga diri saya tersinggung Bu Indri. Engkau tidak bisa. Orang pilihan Tuhan harus siap untuk mengalami proses. Salah satu proses Nuh adalah apa? Dia siap bayar harga. Ada kalanya dia diolok-olok orang. Ada kalanya dia dihina. Ada kalanya dianggap gimana lu. Gak main-main. Proses itu walaupun sehebat apapun kaset ini. Gak mungkin kasetku peluk-peluk, betul. Itu pasti diinjak. Diinjak, itulah kita. Kalau engkau tidak siap diinjak, kalau engkau tidak siap untuk bisa menerima orang walaupun gak mengakui kita. Belum siap diproses. Itu Nuh, apalagi Nuh yang dari Nuh. Saya mau tanya, dananya dari mana keluar? Atau mungkin bangun Bahteranya ada donatur? Nggak ada, kalau gereja sekarang banyak donatur. Bahtera Nuh nggak ada donaturnya, dia harus keluar uang. Mungkin dia punya omsetnya harus dibayar ke sana, profitnya ke sana. Sampai kapan kata istrinya? Tapi Nuh apa? Nuh dia nggak hitung-hitungan. Kalau engkau masih hitung-hitungan, engkau belum siap proses. Sampai kapan Bu Indri saya ngalah? Sampai kapan saya sabar? Halo? Maka jangan cepat-cepat bilang, aku siap untuk mengalami proses Tuhan. Nuh 100 tahun loh diproses. Kalau dia pakai kalkulator, gak akan pernah dia bisa bangun Bahtera. Gak akan mungkin seisi rumahnya selamat. Ada kalanya kita mesti gak hitung-hitungan. Karena Tuhan kita gak pernah hitung-hitungan anak-anak muda. Tuhan gak pernah bilang, Indri kalau ku ingat dosamu ya. Saya meninggalkan Tuhan tuh 40 tahun. Waktu aku bertobat tanggal 20 Mei 1999, Tuhan gak bilang, tunggu sebentar. Malaikat, coba lihat dosa si Indri. Gak ada tuh. Kita yang suka ingat-ingat kesalahan orang. Tuhan gak pernah ingat-ingat. Jadi kalau engkau masih suka pakai kalkulator, makanya gak heran mukamu kayak kalkulator. Halo, Nuh, dia siap diproses. Dia tidak hitung-hitungan walaupun mungkin babak belur usahanya. Karena mesti keluar terus biaya. Mana mungkin sekarang hanya pakai thank you, gak mungkin kan. Kan dia mesti beli gergaji. Dan zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang bisa pakai AI untuk bangun Bahtera. Di Cina sekarang hanya cuma 28 hari, siap tuh 11 tingkat. Tapi zaman dulu itu makan waktu panjang, artinya dana yang keluar banyak. Tapi Nuh gak hitung-hitungan, makanya akhirnya dia bisa bangun Bahtera yang luar biasa. Mau menang menghadapi persoalan hidupmu? Stop kalkulator, stop untuk berkata aku bukan keset. Kalaupun harus keset, berikan aku kekuatan Tuhan. Waktu engkau jadi keset, Tuhan tuh ngomong sama kita, anakku aku peluk engkau. Engkau adalah kesayanganku. Jangan takut, makanya buat beda. Halo, kalau saya hitung-hitungan mungkin Pak Ari sampai hari ini gak akan bertobat. 17 tahun saya tunggu suami saya bertobat. 17 tahun bukan angka yang sedikit, 17 kali 365 hari kali 24 jam kali 60 menit hitung sendiri. Betul, harus ada siap jadi keset. Mau menangkan orang tuamu, anak-anak muda, mau memenangkan istrimu, hai suami-suami, mau menangkan suamimu, istri-istri, belajar jadi keset dan tidak pakai kalkulator. Baru kau akan menang. Amin. Amin. Yang kedua Henoh, berapa lama dia bergaul dengan Tuhan? 300 tahun. Saya mau tanya, 300 tahun bukan waktu yang singkat anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak. Halo, bisa gak dia sakit? Bisa gak dia masalahnya bangkrut? Bisa gak mungkin istrinya masalah? Bisa gak anaknya berontak? Sangat bisa. Bukan sehari 2 hari, 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Makanya karena dia bergaul dengan Tuhan 300 tahun, maka dia diangkat. Apa prosesnya yang membuat dia bisa kuat? Waktu dia diproses, Henoh itu punya warna. Dia punya komitmen dengan Tuhan. Seperti warna ini. Ini warnanya hijau, betul? Kalau saya letakkan di sini hijau, saya letakkan di siapnya kepala hijau. Kalau saya buat di keyboard hijau, kalau saya lempar dia juga hijau. Orang Kristen yang punya warna, yang punya komitmen itu akan beda. Tidak akan menjual Yesus hanya gara-gara kacang merah. Tahu kacang merah apa? Jodoh. Tahu kacang merah apa? Mungkin cuan. Tahu kacang merah apa? Popularitas. Kacang merah apa? Mungkin jabatan, posisi di pemerintahan. Kalau engkau jual Yesus hanya gara-gara kacang merah, kita bukan orang pilihan Tuhan yang menang. Dulu saya jual kacang merah, saya jual Tuhan Yesus demi kacang merah, yaitu apa? Buka usaha yang namanya diskotik. Uangnya banyak. Buka 2-3 jam sama dengan orang kerja berpuluh-puluh tahun. Tapi apakah itu orang pilihan Tuhan? Tapi karena Tuhan sayang sama saya, karena Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Walaupun engkau jauhkan Tuhan, Tuhan tetap ngejar kita. Tetap saya dikejar Tuhan tanggal 31 Agustus, itu hotel dibakar dalam waktu 2 jam. Habis semuanya.
Kalau itu hotel gak dibakar, mungkin hari ini saya gak ada di sini. Karena pas tsunami terjadi di Aceh, itu semuanya habis termasuk hotel kami, termasuk orang banyak mayat bergelimpangan depan hotel. Karena itu tsunami terjadi 25 Desember, 26 Desember, itu hotel paling banyak tamunya kalau masih buka. Halo, 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 punya komitmen ikut Tuhan, mesti punya warna. Karena orang-orang yang suam-suamku kata Tuhan, gak panas gak dingin, akan Tuhan apakan? Dimuntahkan, kata Tuhan. Mau dimuntahkan Tuhan? Jangan setengah-setengah. Saya dulu suam-suam kuku sama Tuhan. Makanya gak heran dibabak belurkan sama si iblis. Tapi Tuhan baik, tetap Tuhan ambil saya dari sampah sekalipun. Sampai saya bisa berdiri hari ini di sini. Amin. Halo? Tuhan gak suka yang suam-suam kuku. Ingat seorang Rut. Siapa Rut? 3 handicapnya. Pertama orang Moab. Mantan daripada keturunan terkutuk. Rut itu lahir dari Moab. Moab itu adalah Lot dengan anak kandungnya perempuan bersetubuh. Berarti dari segi latar belakang 0. Kartu merah betul. Udah gitu dia menikah dengan orang Israel. Tapi akhirnya suaminya meninggal. Janda. Handicap kedua. Yang ketiga kalau janda kaya punya pabrik masih mending. Ini janda miskin. Tapi lihat waktu dia diajak sama Orpa. Udah kita pulang aja. Tapi dia bilang apa? No, aku tetap ikut kau Naomi. Bapak, ayah, Allahmu, Allahku, kau di mana mati, aku dimati. Aku tetap setia. Dan dia tetap setia, maka dia menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Halo? Orang pilihan Tuhan itu gak tanggung-tanggung loh Tuhan angkat hidupnya. Dari yang hitam menjadi putih. Tapi kalau engkau orang pilihan Tuhan yang salah ambil keputusan, kita hanya berakhir kayak Saul. Hanya berakhir kayak Simpson. Mati, ditusuk matanya, jadi penggiling, dipermalukan habis-habisan. Amin. Yang ketiga, siapa? Abraham. Saya mau tanya, Abraham apa yang dialami dia? Umur Abraham berapa waktu dia pergi keluar dari Ur Kasdim? 75, betul? Saya mau tanya, kalau 75 itu enaknya mana di sini? Orang yang sudah usia 50 tahun, coba angkat tangan. Ada? Ya, ibu, usianya berapa? 56. Enaknya kalau udah umur 75 kita dekat sama keluarga ya, betul ya. Dekat sama anak, cucu, seneng betul ya. Sama-sama keluarga, saya juga sekarang lagi suka-suka sama cucu saya, betul ya. Nah ini umur 75 lagi anak-anaknya sama keluarga, disuruh Tuhan pergi, tinggalkan. Mending kalau ninggalkan ke tempat yang jelas, misalnya ke Paris, shopping, betul. Atau misalnya ke New York, betul ya. Misalnya sekarang mau ke tempat-tempat yang bagus, ini gak tahu di mana. Tuhan bilang pokoknya lu pergi aja tinggalkan, dan dia gak tahu kemana. Tapi dia lakukan. Satu lagi, waktu Tuhan bilang, anakmu Ishak kasih sama aku. Bayangkan 100 tahun dia tunggu anaknya. Pas udah anaknya lahir umur 12 tahun lagi pas remaja-remajanya. Tuhan bilang kasih ke aku di Gunung Moria. Apakah Abraham marah? Itu proses Abraham. Apakah Abraham berontak? Apakah Abraham bilang gila? Mana mungkin Tuhan? Kurang apa saya tunggu? No, dia berikan Ishak. Dan apa yang terjadi? Waktu dia melepaskan haknya sebagai seorang bapak. Tuhan kasih dia menjadi bapak bangsa-bangsa. Kadang-kala kita mesti melepaskan hak kita waktu diproses. Kita bisa, tapi kita gak boleh kata firman. Kita bisa ngelawan, tapi kita gak ngelawan. Kita bisa balas, tapi gak balas. Kemarin ini saya baru mengalami, tanggal 23 bulan Juni, saya dipecat oleh cucu saya sendiri. Bayangkan, cucu adalah anak daripada abang dan kakak saya baru meninggal. Ibu Indri dipecat dengan tidak hormat. Kalau saya pakai hak saya, gila, gak bisa. Tapi apa bedanya saya dengan orang yang non pilihan Tuhan? Orang pilihan Tuhan bisa berkata, Tuhan hakku ada di tanganmu. Pembelaan Tuhan jauh lebih hebat daripada pembelaan kita. Percayalah. Jangan takut untuk melepaskan hak. Abraham melepaskan haknya. Tuhan kasih hak yang luar biasa. Bukan hanya satu Ishak, tapi satu bangsa. Seluruh bangsa sekarang menyebut Abraham adalah bapak bangsa-bangsa. Mau mengalami promosi Tuhan? Gak ada pilihan. Pertama tadi, jangan pakai kalkulator. Kedua tadi apa? Siap jadi keset. Ketiga apa? Harus komitmen. Komitmen dimulai dari mana? Dalam rumah tangga. Mana suami istri sini angkat tangan? Di sini semua janda dan duda luar biasa. Gak usah banyak ngomong ya. Istri-istri, suami-suami, kalau engkau tidak komit dengan pasanganmu yang sudah Tuhan berikan, jangan mimpi engkau bisa menjadi orang pilihan Tuhan. Karena komitmen dimulai dari Yerusalem. Dalam pelayanan juga harus komit dalam pelayanan. Jangan tergantung nanti kalau misalnya Pastor William marah, ya udah cari pelayanan yang baru, cari pelayanan yang baru. Dimanapun engkau selama engkau belum lulus di komitmen akan diperhadapkan dengan hal yang sama.
Amin. Halo? Apa proses yang dialami Lazarus? Dia orang pilihan Tuhan. Kakaknya sudah berdoa loh. Orang yang kau kasih itu sakit Tuhan. Apakah Tuhan langsung jawab doanya Lazarus? Doa kakaknya? No, sengaja tinggal 2 hari. Ada kalanya kau sudah berdoa sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Tapi mana jawaban Tuhan? Memang sometimes proses seperti itu. Nggak langsung dijawab Tuhan doa kita. Tapi apa yang mereka dapat? Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan dekat, Yesus berkata, melalui penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Makanya mereka tidak takut, makanya Maria nggak takut karena melalui penyakit adiknya Tuhan dipermuliakan dan betul satu kampung itu bertobat terima Yesus gara-gara Lazarus bangkit. Halo? Jangan marah waktu doa kita nggak dijawab karena ikut Tuhan. Itu apa? Ikut Tuhan apa? Ikut Tuhan tuh bukan seperti doa hari ini langsung dijawab oleh Tuhan. Nah yang kelima saya mau tanya, coba kita buka 1-2 Samuel yuk. Daud. Apa proses yang dialami oleh Daud? Karena ini juga mungkin kita alami saat ini. Yuk kita buka 2 Samuel. 1 Samuel 26 ayat 2. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan berapa? Dengan berapa? 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Ibu-ibu, anak-anak muda saya mau tanya. Daud ini apa? Apakah dia panglima besar tamatan dari Amerika? No, dia ini hanya tukang anggon kambing. Betul? Berapa banyak tentara yang dibawa oleh seorang Saul untuk menghajar, untuk membunuh seorang Daud? 3.000 orang Kopassus. Ini bicara tentang apa? Sometimes dalam hidup ini waktu engkau mengalami proses, enggak mengalami keadilan. Kita sudah baik sama anak kita, tapi sudah dia besar lupa sama kita. Atau engkau sudah baik kepada orang yang kau tolong. Dia sampai bisa maju. Waktu dia sudah maju, dia lupa sama kita. Ketidakadilan gak ada di dunia ini. Hanya Yesus yang adil. Daud gak mengalami ketidakadilan. Bayangkan 1 lawan 3.000. Logikanya mana mungkin. Itulah dunia. Itulah proses Daud. Tapi apakah dia menyerah? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong sama dia. Dia punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, aku yang berperang melawan semua musuhmu anakku. Maka Daud tenang. Maka dia katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Maka dikatakan Allah itu baik, sungguh baik. Kok bisa dia ngomong gitu? Karena dia dengar apa kata Tuhan. Maka orang pilihan Tuhan harus punya 2 kesamaan. Pertama adalah apa? Hubunganmu dengan Bapa. Engkau harus intim dengan dia. Harus engkau masuk ke hadirat Tuhan. Engkau banyak bergaul dengan dia. Supaya waktu engkau mengalami proses, engkau dengar jawabannya langsung dari Tuhan. Halo, hidup ini bukan hanya cuma senang-senang saja. Kalau dunia mengatakan hidup kekristenan harusnya seperti pop nih, betul? Tapi enggak ibu-ibu. Hidupan kekristenan seperti apa? Ini apa coba? Saya banyak nih bawa ini. Ini apa? Telur. Kenapa telur? Karena telur direbus betul. Halo? Ini saya bagi telur sama kita, sama kalian. Kenapa bilang? Supaya waktu kita merasa, kok sampai sekarang belum Tuhan jawab doa saya. Memang itu. Lazarus gak langsung dijawab oleh Tuhan doanya. Berapa lama dia berdoa? Mereka bilang, Tuhan orang kau kasihi. Tuhan sengaja 2 hari tinggal. Sampai akhirnya mati itu Lazarusnya, bau busuk. Tapi apakah Lazarus akhirnya gak bangkit? Tetap bangkit. Kalau orang pilihan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Maka jangan jadi Kristen pop nih. Halo, siapa mau telur ini saya kasih. Tapi awas kalau dimakan. Supaya pas engkau dalam keadaan goncang imanmu, lihat nih telur. Bahwa aku harus menjadi orang yang siap mengalami proses. That's for you. Kamu harus percaya, kamu orang pilihan Tuhan. Bukan tergantung apa kata manusia. Walaupun kau jadi kaset, bodoh amat Tuhan. Yang penting aku berharga di matamu. Amin, Tuhan berkati. That's for you sayang. Ini suami istri atau pacar? Pacar, ya. Kamu disayang Tuhan. That's for you. Ya, walaupun sekarang mengalami hal tidak pengertian. Percayalah, Tuhan itu kalau sudah pilih orang, dia gak pernah salah pilih. Tapi jangan respon kita salah. Ya, ibu ini dipilih Tuhan dari mulai kandungan. Tapi saya menolak Tuhan 40 tahun. Tapi apakah Tuhan menyerah? Enggak. Tanggal 20 Mei 1999, Tuhan tangkap saya di Euromius waktu saya mau melahirkan anak saya. Anak saya kata dokter itu cacat, tidak akan mungkin bisa normal. Dan saya katanya varises di perut. Dan suami saya di penjara. Dan uang gak ada untuk masuk rumah sakit. Dan saya harus masukkan gelang saya. Gak ada future. Tapi kalau kita orang pilihan Tuhan, waktu engkau respon dengan benar.
sama Tuhan tinggal balikan tangan seperti ini. Anak saya lahir normal, sekarang umur 26 tahun di London. Yang mau ngelamar silakan isi formulir, karena cantik. Sama Tuhan gak ada yang mustahil. Oke, saya kasih ini, saya bagi ya Pak. Ini Ibu, that's for you berdua. Ya, it's okay, proses, doesn't matter. Karena proses bukan membuat segala. Jangan pernah lawan proses, jangan tolak proses. Jangan bilang aku tidak mau proses. Proses pintu engkau mengalami kemenangan Tuhan. Makanya caranya biar engkau tidak down waktu proses. Banyak hubungan dengan Tuhan. Nanti kau akan dengar. Engkau akan dengar sendiri atau Tuhan waktu bicara. Kemarin ini cucu saya kata dokter, itu lahir, itu anaknya sehat. Hari ketiga kuning total jaundice. Kalau jaundice hanya seminggu, tapi cucu saya sampai 4 bulan jaundice ya. Ternyata kata dokter kena tokso, bisa buta, tuli dan retarded. Tapi aku percaya, aku orang pilihan Tuhan. Waktu kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan ngomong jelas, Toby will be fine. Toby pasti sehat dan sekarang dia sehat luar biasa. Kemarin itu waktu pas bulan ke-6, ternyata dia punya masalah dengan dia punya saluran untuk buang air. Itu infeksi dan kata dokter kalau sering infeksi ginjalnya akan bermasalah. Dokter bilang harus dibuka operasi 4 jam dengan usia 7 bulan. Kami berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang no, dia will be okay. Tuhan suruh kasih hikmat bawa ke Singapura untuk second opinion. Kata dokter Singapura gak perlu operasi besar. Dan akhirnya operasi. Dan sekarang sehat luar biasa. Itu bedanya, maka bangun hubungan sama Tuhan supaya engkau dengar waktu engkau mengalami proses. Gak ada pilihan. Kalau engkau tanya sama pendeta, gak jadi jaminan. Engkau tanya sama dunia, gak jaminan. Engkau tanya sama Tuhan, dia kasih detail. Nuh tidak tahu mengenai kapal. Tapi karena dia dengar suara Tuhan, bangun pakai kapal, bangun pakai ini, alatnya ini, bahannya ini. Sempurna dia punya bahtera. Daud hanya tukang awan kambing. Logikanya bagaimana melawan musuh Israel yang begitu luar biasa. Karena dia punya hikmat dari Tuhan. Tuhan ngomong, jangan maju, belok kanan. Engkau berputar di pohon kertau dan menang selalu. Kalau Tuhan suaranya itu tidak akan mungkin salah. Pakai hari ini, bangun hubungan. Ini saya kasih lagi pada orang-orang yang mungkin mengalami proses hari ini. Ya, ini bukan nubuatan, tapi kalau engkau mengalami proses, Ibu, that's for you. Ya, engkau bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Semua jawaban ada di sana. Yan, that's for you. Ya, Tuhan sayang sama kita. Kita orang pilihan Tuhan. Saya ada hari ini karena saya orang pilihan Tuhan. Kalian ada di sini karena orang pilihan Tuhan. Tinggal tergantung mau pilih yang mana. Mau pilih Saul atau Daud. Mau pilih Simpson atau Henoch. It depends on us. Karena Tuhan kita gak pernah maksa. Tapi yang pasti kalau engkau tahu sekarang kuncinya untuk bisa mengalami kemenangan. Bangun hubungan. Dan kedua, jangan marah dengan proses. Waktu engkau diproses, Tuhan akan bicara. Aku yang peluk. Dunia boleh menolak engkau seperti Daud. Tapi engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Maka hari ini ambil keputusan. Tuhan memberkati. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya undang memusik. Saya bawa apa ini ibu-ibu? Bapak-bapak? Tahu ini apa? Tahu ini apa? Kenapa makanya orang suka dengar firman? Datang dengar firman tiap minggu rajin, tapi gak ngalami perubahan. Tahu? Karena dia pakai headset. Jangan pakai headset beribadah. Kalau engkau beribadah pakai headset, maka gak heran, tetap sama, datang sama, pulang sama. Harusnya tuh pakai hati yang terbuka. Kalau engkau pakai hati yang terbuka, buka tuh telinga. Kalau engkau hanya pakai headset, memang kelihatan ada di sini, tapi telinganya gak ada di sini. Makanya gak heran, gak bisa dengar. Iblis tahu, gak apa-apa lo beribadah, tapi lo pakai headset datang. Atau mungkin engkau tidak pakai headset, tapi pakai ini. Sorry ya, saya memang kadang-kadang kayak guru sekolah minggu. Mana dia? Tidak terbawa. Oke lah. Tidak terbawa mungkin. Tapi intinya, hari ini kalau engkau dengar firman, ambil keputusan. Sometimes kita mengalami seperti ini, betul? Bisa gak dianggap. Bodoh amat. Dunia boleh gak menganggap kita. Pasanganmu boleh gak menganggap engkau. Tapi Tuhan katakan engkau spesial di mataku Tuhan. Stop pakai kalkulator. Karena Yesus kita gak pernah pakai kalkulator sama kita. Jangan ingat-ingat kesalahannya. Jangan ungkit-ungkit jasamu. Karena kalau kita masih bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan berkatin. Saya undang kita berdiri.
ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih, anak-anak muda di tempat ini, kita sudah mendengarkan tadi kebenaran. Saya bisa merasakan di sini banyak yang mengalami proses pada saat ini. Please, jangan marah, jangan kecewa, jangan katakan kenapa aku Tuhan. Waktu engkau dipilih, itu privilege. Bagian kita adalah mendekatkan diri pada Tuhan. Sehingga waktu proses itu kita alami, engkau tinggal sedikit lagi mencapai kemenangan. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan katakan aku capek Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan. No, itu intimidasi daripada si jahat. Tuhan mau mengangkat hidupmu. Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan berikan kemenangan. Engkau menjadi victor, engkau akan menjadi pemenang-pemenang. Engkau bukan pengalah, engkau bukan loser, engkau bukan pecundang. Hari ini kalau engkau mau berkata aku tidak akan menyerah, aku tetap mau maju, aku tetap berjalan dengan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dengan sepenuh hati, ku mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ini tangan-tangan yang terangkat yang arahkan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan. Mau jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang baik, kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Karena kami tahu proses itu tidak menyenangkan menurut dunia. Tapi kami tahu itu adalah awal pintu kami akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Karena janjimu Bapa, Engkau berkata kami lebih daripada pemenang. Siapa yang berani menggugat orang-orang pilihan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa akan memisahkan kami dengan kasih Kristus. Kami aminkan, kami aminkan, kami aminkan. Dan melalui gereja di tempat ini, melalui GBI Plaza Indonesia, nama Tuhan akan dipermuliakan. Yang mengalami proses akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus,
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bersyukur Tuhan, mengikut Yesus keputusan kami. Kami tahu anugerah-Mu yang memampukan kami untuk memikul salib yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami menjalani setiap proses kehidupan yang kami alami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami tahu firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami doa setiap firman yang disampaikan tertanam, bertumbuh, berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Kami terus memberkati Tuhan hamba-Mu Pastor Indri Pardede. Tuhan, mari kita arahkan tangan kita sama-sama bagi kami. Tuhan, kami melepaskan berkat damai sejahtera, sukacita. Kami melepaskan berkat umur yang panjang, kesehatan yang sempurna. Biar kemanapun beliau berada melangkah melayani Tuhan bersama keluarga. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat. Kami doa biar kemanapun beliau berada melangkah melayani Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat setiap kami yang sudah menerima firman. Kalau sebentar kami akan memberi, kami mau memberikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan kepada kami yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberikan kami roti untuk kami makan, Kau memberikan kami benih untuk kami tabur. We have enough and we have extra to give. In Jesus' name we pray. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi saudara buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekali lagi terima kasih Pastor Indri sudah memberkati kita semua. Thank you so much. Saudara rindu diberkati lagi, amin, oleh Pastor Indri, amin. Saya percaya ini bukan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Dan setiap kita yang menabur kita pasti menuai. Saudara bisa memberi melalui kantong persembahan yang sedang dijalankan. Atau melalui QR Code yang ada di depan atau sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Sambil saudara memberi, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan sama-sama kembali beribadah di tempat ini. Hari Minggu tanggal 3 Agustus. Jam 10.30 dan jam 1.30 akan dilayani oleh Gembala kita terkasih Pastor Weliar Kauntu. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan ibadah yang pertama juga disertai dengan Sunday School, sekolah minggu Bapak Ibu Saudara. Dan seperti biasa Pastor Weliar di minggu pertama, di ibadah yang pertama beliau akan melepaskan berkat secara khusus bagi anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu. Jadi yang ingin datang bawa anaknya datang di ibadah yang pertama. Haleluya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kami menghimbau supaya setiap kita juga tergabung di dalam komsel atau kul Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya di dalam komsel atau kul kita semua pasti bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada di beberapa daerah, saudara boleh lihat di layar depan atau saudara boleh tanya ke setiap pengerja yang ada di gereja ini, yang ada di belakang yang menggunakan seragam batik pada hari ini. Kami memiliki iman supaya setiap jemaat GBI Plus Indonesia di tahun ini akan tergabung di dalam komsel atau kul. Yang mau katakan amin. Amin. Dan izinkan saya bertanya, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Ada? Ada satu Bapak di depan, ada lagi? Apakah ada? Tidak ada? Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang Pak. Pas karena pop mie-nya tinggal satu, mungkin ini buat Bapak ya. Ditinggalkan di depan nih pop mie-nya. Ada satu seperti ya buat Bapak. Welcome home Pak, selamat datang di keluarga GBI Plus Indonesia. Saya percaya gereja ini adalah rumah bagi kita semua. Amin Bapak Ibu.
Haleluya. Dan saudara yang rindu untuk dibaptis, saudara juga boleh menghubungi setiap pengerja yang ada atau melalui nomor telepon gereja Bapak Ibu Saudara yang ada di depan. Kalau saya tidak salah dalam minggu-minggu depan akan diadakan baptisan selam di awal Agustus Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa sama-sama dibaptis Bapak Ibu Saudara dengan teman-teman yang lain. Amin. Nanti untuk lokasi, tanggal pastinya dan jam berapanya akan diinfokan lebih lanjut. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bilang kiri kanannya seperti yang khotbah tadi katakan. Pikul salib dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan hari ini ya. Haleluya. Memang proses itu jangan dihindari, tapi proses harus dijalani karena akan buat kita semakin naik ya. Kita seperti burung Raja Wali waktu badai datang gak bersembunyi. Waktu badai datang kita naik lebih tinggi ya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya tadi baptisan tuh tanggal 9 Agustus. Jadi kalau saudara yang keluarga atau anaknya atau apa yang mau dibaptis yang sudah umur 12 tahun bisa daftarkan ya. Saya sendiri akan melayani baptisan pada tanggal 9 Agustus. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi nyatakan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Oleh berkat dari Allah Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin. Selamat sore, sampai jumpa ibadah pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.